Ini beta, Mada, dan Mince. Batong bakawan bae dari masih baingus sampai su bisa kapang rambut. Habis lulus SMP, katong sonde lanjut lagi sekolah karena batong pembapa dan mama sonde ada uang kasih sekolah batong. Nah beta dan Mada tiap hari sibuk bantu mam tua menyimpan rumah dan bamasak sa di dapur. Mince su nikah. Dia nikah dengan Lipus, laki-laki dari kampung sebelah. Su 3 tahun nikah ma Andia, dong dua belum ada anak. Mam tua bilang Tuhan belum kasih anak karena bab tua belum percaya dong jaga anak. Ada benar Ju, kok Lipus nih sudah ada kerja apa-apa. Karena mana bisa dia kasih makan dia pun anak. Cari makan kasih bodong 2 sa. Ada susah setengah mati mampus sa. Di ketong pun kampung rata-rata hidup biasa sa. Paling banyak rumah buat dari daun dan lantai tanah sa. Sana bisa bikin lantai semen, apalagi keramik. Satu-satu saya yang bisa. Anak muda banyak yang cari kerja di kota Kupang. Atau ada yang pi sampai Batam, pi di Medan, di Riau, di Kalimantan, dan Bali. Ada juga yang pi mengadu nasib sampai di luar negeri sana. Pada satu hari, ada satu bepung kawan lama. Dia suka balik pi kampung. Dia Semarang tuh 6 tahun Su lama ju. Beta su hampir lupa dia pung muka yang karmana. Dia pung nama nih Tinus. Biar su lama merantau ju Tinus pung muka begitu sa. Son tambah gagah ju. Tinus ada angkat cerita kalau dia sukses di Malaysia. Di sana dia kerja di kebun kelapa sawit. Memang dia sukses. Kok dari dia pung bastel pakaian sa gagah nah. Dia bilang dia sukses simpan doi banyak. Andia sekarang dia mau bantu kawan-kawan lain dong kok bisa cari kerja di Malaysia ju. Beka sa Basong. Kalau Basong kerja di sana tuh, sonde perlu bilang pakai ijazah. Atau lebih bilang apa sekolah tinggi-tinggi itu. Sonde perlu. Beka tahu, ketong pun kawan hari ini dong tuh. Banyak yang bekerja di sana jadi pembantu rumah tangga. Ada omong tinggi tahu kata orang timur tuh. Sampai di sana omong tinggi bilang asisten rumah tangga. Begitu sama pembantu itu. Satu kerja gampang, sampai kita kerja hari-hari dong nih. Cuci piring, bawa masak. Tanya weh, enak. Terus dia pun gaji baik kosong deh. Gaji itu tergantung tempat Jung. Buruh mau kerja di mana? Mau di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, atau mau di mana? Pokoknya semua tuh dia punya kisaran gaji tuh 2 sampai 6 juta. Kalau kayak kami bisa kosong. Itu ini. Oh hanya mau perempuan saya. Oh. Ano tuh. Mad. Siapa? Lebih itu lebih baik Bupi sudah di sana kok gaji besar daripada bu dulu sini kok kayak laki-laki datang mbak kok mama teh. Busu lepas mi kawin ame Dalam negeri ini di Jakarta, Bali, Batam juga bisa mak. Betul. Dia tahu kerja Indonesia tuh. Ya toh boleh muku banting tulang sama saya gaji. Betul. Gaji 500, 750 buat apa? Proses nanti kita lewat kakak Tinus bisa toh? Gampang. Surat-surat beta atur semua. Yang penting siap. Nanti dia surat-surat sama nanti beta urus. Oke. Kalau begitu saya pulang beritahu aman. Sebentar Kita sore sedikit. Jangan lama-lama nanti. Beta ini karena ingat besok makanya beda kalau sonde Nanti kami ketemu di mana? Nomor HP masih ada tuh? Masih. Beta nomor sonde Nomor yang itu hari toh. Di itu tempat jual kelapa, laki-laki dong pun tanpa berkumpul tuh di situ tuh. Bab tua Filipus, Mada pun bapa nih, akhirnya tertarik karena tipu dari Tinus pun putar balik nih. Ma, setelah saya pikir-pikir, bagaimana kalau Ma kerja di luar negeri sa? Mungkin Ma pernah dengar itu yang bilang TKI, TKW, itu yang biasa orang jalan di luar negeri kalau bekerja tuh.
Jibi harus jadi TKI. Ya sebenarnya Bapak juga sudah ikhlas. Tapi masih ingat tuh waktu urusan kita mau nikah itu. Banyak uang yang datang tapi itu dari katong utang. Sekarang Bapak sudah berusaha keras. Ojek tiap hari. Tapi itu sudah tidak cukup untuk kita bayar utang. Betau yang ada pikir. Tahu. Tapi di sana itu dong butuh perempuan. Bapak yang mestinya kerja keras untuk kita pun keluarga. Tapi yang Tinus bilang itu hanya perempuan yang dong butuh. Nah kami laki-laki tidak. Ada jangan khawatir. Nanti itu uang datang, Bapak tabung, kemudian Bapak buat usaha. Selanjutnya Mama sudah bisa pulang, Bapak yang lanjut kerja sudah. Kenapa apa kok kalau bekas tinggal kakak sendiri di sini? Sebenarnya itu masalah. Hanya untuk ketemu masa depan, Bapak rela menunggu bertahun-tahun. Wih, begitu mah kakak suruh jalan. Oh, kakak pasti sengaja nih. Pokoknya besok mulai iyo pasti kakak ada orang lain kakak pun Mama ada. sayang, Mama lihat Mama itu paling cantik di sini. Ada manis-manis buat apa lebih tersibuk cari orang lain? Untuk apa? Tidak penting. Yang sekarang lebih penting itu kita pun masa depan. Untung saya ketemu belum punya anak. Tapi kalau sudah punya anak kita mau kasih makan apa? Sementara utang masih banyak. Bapak janji, oh, san selingkuh, oh. Janji, Bapak sudah akan selingkuh. Mama percaya Bapak sudah akan buat aneh-aneh. Percaya sayang. Bapak sudah akan buat aneh-aneh. Mama kerja di luar negeri gampang begitu. Nanti kalau beta kena siksa kayak yang di TV-TV tuh yang tinggal kirim dep mayat yang orang kena setrika dong tuh, beta takut. Buktinya Tinus pulang itu selamat. Punya TV besar, rumah sudah bagus. Itu karena dia hanya pergi 3 atau mungkin 4 tahun di Malaysia. Sekarang pulang sukses semua. Soal mak disetrika, tidak akan. Percaya. Karena di sana juga ada kita punya orang-orang yang akan urus mama. Saya akan telepon terus itu petugas-petugas supaya jaga pembini selamat. Kan saya juga tidak mau saya pembini distrik di sana. Betul loh Bapak, janji. Betul lah, janji, swear, pokoknya betul. Kalau begitu begini mak, kita pergi Bapak Desa supaya Bapak Desa omong ke Mama dengar sendiri. Mau orang lain Mbak urus tuh memang lewat Bapak Desa. Tanya dulu supaya beta jangan kenapa-kenapa tuh Bapak. Bapak Desa tahu itu informasi jelas. Jadi bagaimana kalau kita ke sana? Tapi senyum dulu toh, nanti kita pergi Bapak Desa bilang apa kok macam baru terus. Nah, jangan menangis itu. Tapi mau toh, semuanya Bapak selingkuh kok. Mau toh, begitu. Habis Mince beromong dengan laki Lipus, Mince datang ajak Beta untuk sama-sama cari kerja di luar negeri. Beta juga mulai pikir-pikir untuk mengambil itu kesempatan dan akhirnya Beju tertarik. Batang dua pun akhirnya berkunjung ke Bapak Kepala Desa pung rumah. Bapak Cornelis sekarang nih sudah jadi kepala desa. Dia banyak bercerita tentang seluk-beluk pekerjaan di luar negeri sana. Kebetulan Bapak tua nih sering dengar cerita dari kepala desa lain atau dia dapat pada saat penyuluhan dari Disnaker Trans atau dari LSM. Mau pergi kerja di luar negeri? Iya. Jujur saya, terlalu banyak kerja di sini tuh. Bosan bisa piara babi, piara sapi, kambing. Lihat itu lahan luas-luas di sana. Bikin apa pergi di sana? Pergi di sana tuh betul akan dapat doi banyak. Tapi bosan harus pintar. Ini bukan pergi saja kok asal bosan jalan-jalan saja. Pergi kok bikin kasih bosan pu umur jadi panjang di sana, lalu di sini bosan ada hasil. Bapak Cornelius bilang, bosan cukup kerja 3-5 tahun saja lama-lama. Apalagi setengah laki sendiri nih, sama dengan seorang daging kasih komodo. Uang yang bosan dapat di sana na tabung. Jangan pakai hambur-hambur, sama ke bosan doi false. Pakai yang perlu-perlu saja, jangan pakai bagaya supaya pas kembali itu doi bisa pakai usaha kok ada hasil. Nanti kau minta tolong LSM kau bikin pelatihan supaya bisa kelola uang hasil kerja dengan baik supaya masa depan baik. Soalnya harus kerja ulang-ulang di luar negeri sana. Lipus, ini beta kasih tahu lu mesti berhenti mabok. Mince pi kerja setengah mati di sana, lu di sini enak-enak pakai uang untuk lu mabok-mabok. Bisa toh? Bisa. Nah kemudian
Beta mau kasih tahu bosong supaya bosong tahu. Betul, pekerja di luar negeri itu ada doi banyak. Tapi ada beberapa resiko yang bosong harus terima. Yang pertama, Mince harus punya keterampilan. Mince bisa apa? Dia bisa basaku, Pak. Basapo. Nelci? Be bisa bacuci, bisa bapel juga, Bapak bisa juga. Sonde cukup hanya di situ. Bosong mesti ikut latihan di BLK tuh karena di sana ada latihan tata laksana rumah tangga. Karmana kotong cuci pakaian. Kalau di sini kotong kucak, Iya. di sana tuh pakai mesin. Nah, bosong mesti belajar cara pakai mesin cuci itu karmana. Itu. Kayak di TV-TV tuh kok, Ya, Bapak. macam kayak di TV. Itu betul tuh. Itu bagus. Tadi di kampung Mince? belum ada mesin cuci. Memang belum ada. Hanya beta kasih tahu bosong, jangan senang-senang pergi di sana. Kerja jadi TKI itu beresiko. Ada banyak kasus yang sudah kena di Kotong TKI di timur sini. Karena dia kerja beresiko di sana, bosong mesti ikut jalur resmi. Kalau sana bosong pisah sana, bosong bisa kena tipu dari orang-orang yang calo-calo di sini. Lihat calo TKI terlalu banyak di lihat masuk dari kampung pi kampung tuh. Oh, kalau calon TKI itu resmi kok Sonde? Ya itu sudah resmi tuh. Oh, itu Sonde resmi. Berarti Tinus ini tidak resmi. Lupi percaya itu tilus lagi. Martinus Sukaya tuh, Bapak. Nah makanya ini beta mau kasih tahu bosong. Bosong lihat dong yang jalan pi kerja TKI di luar negeri sana kok ada yang kena siram dengan air panas, kena setrika. Jadi kalau bosong kena aniaya, pemerintah akan membantu bosong. Yang dimaksudkan itu adalah kalau bosong ikut jalur-jalur yang resmi, bosong sonde dapat masalah di sana. Dan kalaupun dapat masalah bisa diurus oleh pemerintah. Lipus, kalau Mince di sana, ini umpama saja ya, kalau Mince sampai 2-3 tahun sonde hubungi selalu, lu jangan duduk diam. Lu pergi di BP3 TKI, salah satu badan pelayanan yang akan mengurus tentang masalah-masalah TKI itu. Pi cari tahu tentang ini anak. Terus jangan lupa bosong cek perusahaan apa yang merekrut bosong, yang kumpul bosong, daftar bosong pun nama untuk mau berangkat di sana. Cek baik perusahaan resmi atau sonde. Nah nanti terakhir tuh bosong sudah dapat itu kriteria dari Depnaker, ada hal-hal yang menyangkut surat dari desa, beta siap bantu. Tapi ingat, kerja di kampung sendiri lebih baik daripada bosong pi di luar negeri. Bisa ke sana, Nelci? Bisa, Bapak. Nah, Mince? Bisa, Bapak. Nah, nih, yang penting beta suruh kasih informasi. Baik, su. Minum dong. Iya. Oh. Selewat beberapa hari, Tinus datang lagi. Ini kali dia menuju Mada, kotanya mau ikut di luar negeri ke Sonde. Tinus pakai paksa sedikit. Dia desak sang Mada, kau terima dia pun tawaran. Itu aman saja, di sana tuh tenang saja, aman sekali ya. Nanti beta jamin beta urus dia punya apa semua, urusan semua, dia punya surat-surat semua nanti beta yang urus. Nah, ada oko mama kok. Sampai Tinus kasih amplop isi doi yang bisa madapung bapak pakai bikin apa sah. Bayar utang nah, biaya sekolah nah, atau kasih mama kok pakai belanja keperluan rumah tangga, atau beli pua de manus. Malah Tinus kasih tahu kalau ada bonus motor dari perusahaan. Uang muka dong subahya roh. Nanti cicilan potong dari Mada penggaji. Karena Tinus pemulu manis, tambah lagi dia kasih doi dengan motor. Mada pun bapak pun hati noi setuju kok Mada nih Tinus bawa kok urus di luar negeri. Sama hal juga yang beta dan bapak alami. Tinus datang bawa dan doi di oko mama. Tapi bepung bapak langsung tolak sang dia. Sudah, Lewek kembali. Betson ambil mau. saja. Betson mau. Ini bu. Beli sapi juga bisa. Lewek pulang sa. Biar bekerja kebun, tova, capek-capek sudah apa yang penting. Bu bawa pulang itu uang sekarang. Betson mau jual bom bepan. Tapi kalau sosial jangan cari beta, Mau jalan tuh. Lewek ke sosial jangan cari beta. Tinus lewek pulang. Selamat sore. Sore. Sesuai dengan Pak Cornelius pun saran sebagai kepala desa,
maka bede mbep bapa nere-nere pi Disnaker Trans Kabupaten Kupang. Bede mbep bapa ketemu dan pegawai Disnaker Trans. Ini prosedur persyaratannya. Coba tunggu baca ya Bapak. Prosedur menjadi buruh migran. 1. Mendaftar di Disnakertrans, kemudian diuruskan keberangkatannya di PPTKIS. Daftar PPTKIS resmi bisa dilihat di website BNP2TKI atau periksa di Disnakertrans atau LSM. 2. Gunakan dokumen asli, jangan palsukan data. 3. Ikut seleksi wawancara dan administrasi. 4. Membuat paspor di kantor imigrasi di NTT ada di Kupang, Atambua, Momere atau Labuan Bajo. 5. Ikut pelatihan di BLKLN. Informal pelatihannya 200 sampai 600 jam atau 20 sampai 60 hari tergantung negara tujuan. Formal biasanya tidak ada pelatihan atau dilatih langsung di tempat kerja. 6. Perekaman EKTKLN TKI bisa dibantu dan difasilitasi oleh PPTKIS, tetapi tetap harus urus sidik jari sendiri. 7. Diuruskan visa kerja. 8. Tanda tangan kontrak kerja. 9. Ikut program asuransi. 10. Ikut pembekalan akhir pemberangkatan yang diadakan oleh BP3 TKI. Awi ma Bapak, ini ke proses terlalu panjang Bapak. Son ada yang lebih singkat kok Bapak biar BP anak buah di luar negeri cepat. Tidak ada yang apa tuh ini. Secara apa tuh garis besar untuk berangkat yang tercepat. Kalau Bapak ingin anak selamat, maka prosedur ini yang Bapak sudah baca tadi. Sehingga alamat Bapak punya anak, kerja di sana apa semua kan lengkap. Sehingga ada apa-apa dia di sana kami bisa hubungi Bapak. Kami takut itu berangkat tidak jelas itu bisa terjadi trafficking. Trafficking? Trafficking itu apa tuh Bapak? Trafficking itu adalah perdagangan manusia. Awi, manusia juga jual Bapak. Jangan kebilang sayur dan ikan. Sekarang manusia pun udah jual. Kami sarankan Bapak punya anak berangkat lewat prosedur ini. Kalau tidak lewat prosedur, kesian nanti kalau datang Bapak bilang Bapak punya anak ini udah datang di Bapak. Bapak punya anak sampai di sana, bukan kerja sebagai batuin pembantu rumah tangga, tetapi dia sebagai pekerja seks komersial. Nyari-nyari le, bisa takut le. Jangan takut. Kalau lewat prosedur maka ada aman. Soalnya ada masalah. Jangan ada calo datang ke Bapak, bilang kami kasih berangkat Bapak punya anak ke Malaysia. Dong rekrut secara ilegal, bukan legal. Banyak terjadi di NTT sekarang. Bapak punya anak mau ikut dalam prosedur, ini ada persyaratan. Dia punya persyaratan ini lengkap. Lengkapi berkas habis ini semua, baru Bapak bawa Bapak datang ke kami. Baru kami tunjuk perusahaan yang mana bisa apa ini. Memberangkatkan Bapak punya anak ini. Oh, nah baik Bapak ya. Kau sudah dapat informasi banyak dari Bapak. Jadi beta de anak pulang kok kotong ba omong do. Nanti karmana le baru kotong datang. Terima kasih banyak ya Bapak. Setelah pertemuan itu, beta cari tahu informasi di internet. Beta mulai pi di warnet, dan akhirnya beta ketemu ini website www.stoptrafficking.org.id. Beta baca informasi dan prosedur juga persyaratan di website. Beta mulai siap dan beta mulai memahami. Beta harus belajar supaya beta paham dan betul-betul mengerti semua yang ada itu informasi website. Selama setelah itu, beta ambil keputusan, beta harus berangkat dan beta mulai ikuti proses keberangkatan. Beta siapkan semua persyaratan dalam waktu beberapa minggu. Conel cikas keluar, ini syarat umur 18 tahun. Oh, KTP. Sampai umur. Jasmani beta Sehat. Pendidikan minimal SD ya? SD sampai SMA. Oh, SMA. KTP ada? KTP ada, Bapak. Sudah. Akta kelahiran. Akta kelahiran ada, Bapak. Tenang, sabar. Kartu keluarga. Ini sudah, Bapak. Itu. Taruh sudah. Kartu kuning. Juga ada. Surat keterangan izin orang tua. Surat izin orang tua. Iya, ada. Pemberitaan izin keluarga tuh Bapak. Itu Ini sudah ada. Oke. Sudah.
Sudah, semua sudah. Berarti sudah lengkap Oh, toh Bapak? tunggu dulu. Siap mental kau belum? Bapak. Bapak ini bisa siap. Supaya Bapak ini apa toh? Sesuai persyaratan. Persyaratan. Kau sendiri Oh, Neo. calo toh Bapak. Sonde, kau tahu ini Supaya ikut kau resmi, tuh ikut resmi. Kan kemarin kau tuh speed di Pak Hasan tuh, jadi Pak Hasan bilang yang penting sesuai prosedur. Karena sudah lengkap, kau tumpi urus. Besok kau berarti beli materai khas kau tumpi di Bapak Desa. Oh. Tumpi di Bapak Cornelius, kau ini apa? Bab tua tanda tangan, nah sudah. Di sini Bapak. Oke, sudah. Ah. Oh. Oh, tapi Nah sudah, simpan memang, simpan Bapak. suka urus makan, kau Bapak makan dulu. Akhirnya beta ikut pelatihan di BLKLN. Pelatihan bahasa negara tujuan. Karena beta hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Timur sana. Makanya harus ikut pelatihan. Awak ambil itu barang, awak tanya angka ini harganya berapa itu. Sampo and obat nantinya habis. Beta belajar banyak di sana. Beta pusing-pusing sedikit Ju. Tapi lebih baik supaya beta tahu dan beta punya keterampilan cara pakai alat-alat di tempat kerja supaya kerja baik kok jangan kenapa pokok di sana. Lewat 1 bulan, beta ketemu sang Mince di sana. Dia ikut pelatihan no. Ternyata dia justru penuhi persyaratan. Sulatihan selama 3 bulan, beta rasa beta siap untuk di Malaysia. Sebelum ketong berangkat, ketong mengikuti pembekalan akhir keberangkatan. Seorang petugas BP3 TKI menerangkan di beta dan calon-calon BMI lain yang akan berangkat ke Malaysia. Selamat datang di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang atau BP3 TKI Kupang dalam kegiatan kita yaitu pembekalan akhir pemberangkatan atau kita biasa sebut dengan PAP. Ada beberapa hal pokok yang perlu adik-adik ketahui. Antara lain, adik-adik harus memahami hak-hak sebagai BMI atau buruh migran Indonesia. Yang kedua, dokumen-dokumen apa yang bisa kita pegang sendiri atau minimal fotokopi. Dalam hal ini, dokumen terpenting buat kita adalah paspor, kemudian visa kerja. Apabila paspor dan visa kerja itu dipegang oleh majikan, maka kita harus menyimpan fotokopi daripada kedua dokumen tadi. Yang ketiga, kita harus memiliki atau menyimpan nomor kontak atau kartu nama agen ataupun PPTKS untuk kita berkonsultasi ataupun berkoordinasi apabila kita mengalami persoalan. Kemudian, buruh migran Indonesia harus memiliki HP yang berfungsi untuk alat komunikasi. Kemudian yang selanjutnya, kita harus menyimpan nomor-nomor penting, terutama nomor kedutaan besar kita yang ada di negara penempatan. Kemudian konjen ataupun konsulat. Yang selanjutnya yaitu ketika kita mengalami masalah, maka ada tempat-tempat yang harus kita tuju. Kalaupun kita harus melarikan diri ketika mengalami masalah. Yang pertama yaitu kita harus mendatangi KBRI. Untuk itu alamat kita harus pastikan. Yang kedua, kita bisa melarikan diri ke tempat ibadah, gereja atau masjid. Kemudian yang selanjutnya, tetangga atau teman terdekat yang sudah kita kenal. Yang selanjutnya yaitu beritahu nama, nomor kontak, dan alamat majikan kepada keluarga yang ada di Indonesia. Setelah PAP, beta akhirnya menuju Malaysia pakai pesawat terbang. Karena kalau pakai ojek, soalnya akan sampai-sampai. Beta pu kawan Mince Ju, dia menuju Hong Kong. Dia jadi asisten rumah tangga di Hong Kong. Lain cerita dan bepung kawan yang satu yang nama Mada. Memang kasihan betul dengan dia. Dia umur belum cukup, masih di bawah 18 tahun. Tapi karena dia sudah terima hukum mama, tambah lagi dia dapat desakan ekonomi dan mulu manis dari Tinus. Terakhir dia pun bapak Ju akhirnya setuju ke Tinus buat surat-surat palsu. Tinus pakai keterangan palsu semua untuk buat KTP dan paspor kasih sang Mada. Kasihan dia betul Terakhir, Mada Ju berangkat di Malaysia pakai visa turis. Soalnya pakai visa kerja.
Sonde pakai izin kerja yang jelas, dan akhirnya Mada jadi korban trafficking. Di tempat kerja di Malaysia, Mada pun nasib sonde baik. Itu karena dia sonde mau ikut prosedur yang benar nah. Sebegitulah dia sonde dapat pelatihan dan pembekalan yang cukup. Dia sendiri sonde tahu mesti kerja atau ke mana. Sebegitu dia tambah susah karena sonde tahu pakai peralatan rumah tangga. Karena alat-alat di Malaysia lebih canggih, sonde sama kayak alat-alat di kampung. Tambah susah lah, Mada sonde bisa beromong, karena sonde bisa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris yang dia pun majikan pakai beromong. Tambah naas lah, karena sering buat kesalahan, maka tiap hari selain makan nasi, dia kena antero dari dia pun majikan ju. Ada baena. Dia mulai kena maskara, kena cuci maki, kena papok. Bahkan pernah sekali Mada dapat setrika panas di belakang tulang gara-gara kasih rusak majikan pun pakaian yang mahal. Mada, awak bawa baju saya bagaimana, Mada? Rusak sudah baju saya, Mada. Awak harus tahu baju saya beli banyak mahal. Awak saya nak balik, awak ke Indo sajalah. Tak payah awak kerja ke Malaysia lah. Awak tak bisa buat kerja lah awak. Awak bulan ini saya tak bagi seleri. Rasalah awak, rasain Mada. Lain kali awak tak boleh buat begitu lah, Mada. Awak banyak degil, banyak stupid lah. Awak tak bisa buat kerja. Ini karena sonde ikut pelatihan. Mau ikut jalur pendek nah. Andia, mau gampang nah. Begitu su. Mada pernah pikir kau mau kabur. Tapi dia juga pernah kalau dapat tangkap dari polisi karena dia sudah ada surat-surat yang resmi. Mada juga ingat Tinus pernah bilang kalau sudah ada dokumen, maka akan dapat hukuman berat dan penjara lama. Dia juga tambah takut lah karena belum kasih lunas biaya waktu berangkat ke Malaysia. Tiap hari kenapa pokok habok. Maka satu kali dia lawan ame dep majikan. Dia balah dep majikan dia hamar. Akhirnya dia pemajikan ju mati tanpa. Sekarang Mada masuk penjara sambil tunggu putusan. Tiap hari dia hanya kerja menangis di dalam bui. Ancaman hukuman yang dia dapat adalah hukuman mati. Sambil menunggu keputusan akhir, Mada pun kerja hanya berdoa dan berharap supaya dia sonde dapat hukuman mati. Nah beta lahi, pertama beta kerja jadi pembantu, beta kira nih kerja gampang Ternyata beta kerja tiap hari sonde ada libur sama sekali. Bahkan beta sonde ada waktu pergi gereja. Satu ketika beta dapat tawaran bagus. Beta dapat tawaran kerja di restoran. Gaji lebih besar, maka beta juga kabur dari majikan lama. Beta pergi kerja di restoran dengan majikan baru. Tapi Andia, besone pakai dokumen resmi. Setelah kerja di restoran, ternyata keadaan lebih parah. Beta dapat perlakuan sonde enak pungo. Kerja dari pagi sampai malam, sonde ada libur. Lebih parah lagi, 1 bulan beta kerja sonde ada gaji sama sekali. Ancur bebepung. Habis kerja be masuk di bepung kamar. Di sana be mulai rasa capek sekali. Di situ be mulai sadar kalau beta ini buat salah terlalu banyak. Be langgar kontrak kerja sampai akhirnya keadaan begini su. Selama kemudian be mulai cari be dokumen yang be simpan yang bisa sembunyi di bawah kasur. Itu dokumen be buka kok be lihat satu-satu, do itu fotokopi dong masih lengkap kok sonde. Karena semua dokumen asli ada di majikan. Habis itu be mulai bergerak supaya kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Pak polisi ini suruh beta pergi kedutaan besar RI di Malaysia untuk lapor tentang be masalah. Di sana beta mengakui be kesalahan. Akhirnya be sempat ditahan di tahanan pusat imigrasi. Untung baik justru lama be masalah selesai, kemudian be dipulangkan ke Indonesia. Ma Andia, selama di Malaysia be sudah dapat doi, be nol kaboak. Sampai di Indonesia be sudah langsung pergi di kampung.
Besok enak hati, be malu dan be pun bapa, dan be pun tetangga dong. Apa lebih malu mati be kasihan be pun bapa, besok bawa doi kasih be pun bapa di rumah. Maka akhirnya be tinggal su di Bali, be cari kerja di sana. Sonde rasa su 3 tahun be di Bali. Waktu ke pun cepat le. Be dengar kabar Mince su balik di kampung oh. Halo? Mince? Kamu di mana? Dia mulai cari dia su. Akhirnya katong dua mulai banyak bercerita lewat FB sa. Mince cerita kalau waktu itu dia di Hong Kong, dia kerja baik-baik, pokoknya dia hidup baik-baik. Dia bikin semua yang waktu pembekalan katong dapat di Indonesia, dia bikin dia baik. Akhirnya dia hasil juga dia nikmati. Gaji yang dia dapat dia tabung sebagian besarnya. Dia hasil dapat dinikmati waktu dia pulang. Mince mulai beli alat calon no, supaya dia mulai mau bikin usaha sendiri. Sekarang dia punya uang, pelan-pelan dia akhirnya beli apa? Beli anak babi ternak, kok dia mau mulai buat peternakan. Saudara saya 5 tahun beta pisah dari mepun keluarga. In hari be pulang. Be mau ketemu be pun keluarga dan ketemu be pun kawan-kawan lama dong. Be rasa bangga mati nih lihat Mince. Sudah tahun ini dia usaha jalan mulus. Dia mulai banyak kemajuan. Dia usaha salon juga berkembang bagus. So sekarang dia so ada anak kerja juga. Lipus juga hidup mulai baik. Dia kelola peternakan babi dan be pun bapa. Sekarang di Ketompun Desa, Mince kadang-kadang bantu penyuluhan di kelompok-kelompok masyarakat di desa binaan dari LSM. Dia sering bagi dia pun cerita hebat sebagai TKI yang berhasil. Ini beta mau berbagi tips dan trik untuk bekerja di luar negeri supaya mama semua bisa pisana dengan aman, bisa melewati proses yang aman dan juga bisa pulang ke keluarga dengan keadaan yang aman. Tips yang pertama harus jujur, bangun kepercayaan dengan majikan. Jadi contoh kalau mama-mama semua kalau sementara pel rumah begitu terus senggol tak salah karena majikan punya pot bunga yang bagus-bagus terus pecah, omong jujur sah. Bilang itu beta yang kasih pica. Jangan karena takut terus kotong menyimpan baik-baik itu pot bunga, terus kotong buang di belakang. Giliran nanti dia datang, nanti kotong bilang kotong sonde tahu siapa yang buat. Itu dong akan marah besar itu. Jadi lebih baik jujur saja. Jadi ketika ada hal kecil yang kotong berani jujur, dong kedepannya dong akan percaya kotong jo. Terus yang kedua, jangan melakukan pelanggaran selama bekerja. Terus adaptasi. Ikut pola kerjaan dan harus rajin kerja. Misalnya ini hari ini harus masak, harus cuci, harus pel, harus setrika, harus jaga anak, kasih makan anak, kasih tidur anak. Ya itu kerja semua harus beres dalam 1 hari. Jadi jangan be telepon be laki do, atau be telepon be mama do, atau kayak masih bikin apa, akhirnya semalam mau jam tidur, su capek, kerja belum habis. Terus belajar bahasa dengan baik. Nah di sana kan kotong bukan pakai bahasa Indonesia toh, kotong son pakai bahasa Timur juga, apalagi bahasa Melayu Kupang. Jadi di sana kotong pakai bahasa Inggris. Santai sah, nanti kan kotong diajar toh di BP 3 TKI sebelum berangkat ke sana. Terus nanti sampai sana kalau kayak agak takut-takut bawa omong majikan, ajak dompo anak bawa omong duluan. Atau kayak kotong kawan yang suka kerja dulu di sana duluan, mungkin bawa SMS atau kayak bawa komen yang kenal Facebook dong, atau bawa inbox begitu. Nah coba belajar dengan dong pakai bahasa Inggris, pasti kotong akan terbiasa. Yang berikut itu jalin komunikasi yang baik dengan majikan. Nah contoh jalin komunikasi dengan baik itu ya seperti tadi, harus kuasai bahasanya yang baik supaya kalau majikan omong lain ya kotong jangan sambung lain. Terus jangan boros. Sebenarnya ini sih hak kotong yang mau pisah. Nah terserah kotong mau bikin apa, kotong punya uang, namanya juga kotong yang capek toh. Tapi ya namanya kotong pisana, kotong mau rubah nasib keluarga juto. Jadi tabung dan kirim kasih keluarga. Terus
minta juga di keluarga untuk usaha apa kok, supaya kalau kotong pulang ya setidaknya kotong lihat oh beta di sana sonde sia-sia seperti itu. Terus jangan pacaran yang tidak aman. Bukan kotong sonde boleh pacaran, tapi maksudnya pacaran tuh yang baik-baik. Intinya selama kontrak kerjanya belum habis, ya usahakan jangan sampai hamil. Terus yang berikut itu harus rajin kontak dengan keluarga, supaya kotong punya keluarga tahu kotong ada bye-bye. Jangan sampai sana karena kotong sibuk, ya sibuk bagaimanapun harus sempatkan telepon dong. Telepon ini suami kok, telepon anak kok, atau telepon keluarga yang belum menikah dong. Jangan kotong di sana ada bye-bye, dong pikir kotong ini ada kenapa-kenapa, dong mulai balapor kiri kanan di sini, pokoknya dong taputar cari kotong, tahu-tahu kotong ada bye-bye sa. Terakhir sekali dan itu yang paling penting itu harus berani. Berani di sini maksudnya berani pertahankan hak dan membela diri. Misalnya dong paksa kotong harus kerja yang di luar dari kotong punya kontrak. Contoh kayak kotong punya kontrak tuh untuk kerja di rumah tangga. Jadi kotong pun tugas tuh kasih bersih rumah. Tapi tiba-tiba sampai sana dong kasih kerja kotong di hotel dan jadi pelacur misalnya seperti itu. Nah itu kan di luar dari kotong punya kontrak. Nah di situ keberanian itu penting. Kotong harus berani bahwa ini bukan beta punya kontrak. Tanda kontrak yang beta tanda tangan tuh bukan yang ini. Beta hanya terima. Nah di situ kan sudah tahu tuh, sudah punya nomor telepon, sudah bisa telepon. Di sini terjadi pelanggaran begini-begini. Nah, nanti pasti katong punya pemerintah dari sini akan bantu dan juga katong bisa telepon keluarga dan keluarga pasti akan lapor di BP3 TKI. Ini akhir katong pun cerita. Katong 3 penjalan cerita pi di luar negeri. Di sana Mince pun cerita kira-kira bisa jadi contoh buat katong semua yang mau bekerja di luar negeri. Jang iko ke beta atau ke mada. Dari pertama be iko bye-bye aturan, tapi sampai di sana beta mulai langgar semua kontrak. Akhirnya beta pulang de nol kabuak. Jang juga sama ke mada yang akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat ikut calo dan tidak mengikuti prosedur yang benar. Mada mulai banyak buat dokumen-dokumen palsu yang akhirnya sampai di luar negeri dia sudah bisa bekerja dengan baik. Semoga Mince pun cerita ini bisa jadi pelajaran yang berarti buat batong semua yang mau bekerja di luar negeri. Mula-mula itu kasih tahu bilang itu gaji besar dan kita pulang itu akan bawa uang banyak. Dan juga dia bilang nanti kalau pergi kita urus kamu pergi, kamu pulang itu bukan untuk kami tapi kamu bawa itu uang itu untuk kamu sendiri. Tapi mana bukti kita di sana bukan baik, tapi di sana bukan di sana kita
bahagia, tapi kita macam masuk neraka. Jadi jangan gampang percaya orang yang bujuk untuk ke sana. Ya, kita harus berani. Kita jangan kita pergi cari uang, orang injak kita di tengkuk kita lah. Satu kali dia ngomong, kita jangan bentak dia dulu. Kita dengar apakah itu kita benar atau salah. Kalau kita salah, kita diam. Tapi kalau kita benar, posisi benar, jawab saja dia. Tidak boleh takut. Kalau kita takut, dia sedikit omong, dia bisa kadang dekat dengan minyak panas, dia siram kita. Atau dia dekat dengan, sementara di iron dia punya baju, dia cap kita pakai itu, gosok pakaian. Kita celakalah. Pesan saya selaku tokoh masyarakat, agar calon TKW, TKI jangan kita tergiur dengan pemberian okok mama, karena belum tentu orang memberikan okok mama dengan maksud dan tujuan yang baik. Seperti sebuah pepatah mengatakan, bermuka domba berhati singa. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil sebuah keputusan, karena sebuah keputusan dapat menentukan kehidupan seseorang ke depannya.